Saudara-saudara yang terkasih, Salam Alahim, salam merdeka. Inilah CTN Channel memulihkan dan membangun kepada kehidupan yang lebih baik, benar dan mulia. Kali ini menyajikan judul Merdeka menurut Kitab Injil. Selamat menikmati, Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan subscribe dan like ya. Terima kasih atas dukungannya. Saudara-saudara, Kitab Injil memandang bahwa merdeka itu berkaitan dengan kehidupan seseorang. Oleh sebab itu, merdeka diartikan sebagai orang yang bebas dari tawanan, orang yang bebas dari belenggu atau ikatan, orang yang bebas dari perhambaan atau perbudakan. Saudara-saudara, lantas siapakah yang menawan atau membelenggu atau memperbudak seseorang sehingga dikatakan dia tidak merdeka? Berarti dia orang yang dalam tawanan, dalam penindasan perbudakan, atau orang yang dalam terbelenggu. Saudara-saudara, orang dikatakan belum merdeka, orang dikatakan masih ditawan, dibelenggu, atau diperbudak oleh yang pertama, dosa, dengan kuasa dosanya. Saudara-saudara, dosa melekat sejak orang muncul di bumi. Dosa itu mengandung satu kuasa. Nah, kuasa dosa inilah yang menggerakkan seseorang, yang menutupi seseorang, yang menuntun dalam kegelapan, sehingga meskipun terang itu ada, meskipun kebenaran itu dia lihat, tetapi dia dengan perilakunya tidak bisa melakukan kebenaran, tidak bisa hidup dalam terang, tapi dia melakukan apa yang ada di dalam kegelapan, satu perbuatan dosa, yaitu hal yang melanggar perintah Tuhan. Inilah saudara-saudara, kebanyakan orang adalah di bawah kuasa dosa, sehingga dia diperbudak oleh kemauan dosa. Orang itu tahu kebenaran, tahu yang baik, tahu yang jahat, bisa membedakan, tetapi dalam perilakunya dia tidak bisa mengendalikan kedagingannya, sehingga yang ada mengikuti kuasa dosa, yaitu perbuatan dalam kegelapan, perbuatan yang melawan hukum-hukum Tuhan. Itu adalah orang yang diperbudak dosa. Orang juga bisa tertawan, terikat, dibelenggu oleh namanya roh-roh jahat. Orang yang sejak kecil diserahkan orang tuanya kepada roh jahat atau setan melalui dukun, karena orang itu ingin memperoleh satu keberhasilan dalam usaha atau kekayaan, maka sejak anak itu diserahkan orang tuanya kepada roh jahat, maka saat itulah roh-roh jahat menguasai anak ini, sehingga anak ini sejak kecil dalam pertumbuhannya tetap di dalam tawanan kuasa dan kehendak atau kemauan si roh jahat itu. Bahkan di dalam kitab suci dikatakan bahwa ada anak yang sejak kecil bisu tuli, dan itu selalu diwujudkan juga dalam perilaku yang ekstrim, yaitu mengertak-kentakkan gigi, dari mulutnya keluar busa, sering terbanting-banting, sering menjerit-jerit. Itu adalah gerakan roh jahat yang menindak, menguasai orang tersebut. Bahkan dia bisu tuli karena dibuat oleh si setan atau roh jahat. Buktinya apa, saudara? Kalau dia dikuasai roh jahat, ketika Yesua mengusir roh jahat, roh najis dari seseorang itu, seorang anak ini, maka anak ini bisa
bebas dari bisu tulinya. Berarti dia bisa dengar dan bicara. Itulah saudara, ada orang yang masih ditawan oleh roh jahat. Atau juga orang itu belum merdeka karena masih ditawan, dibelenggu, dikuasai oleh namanya adat istiadat atau tradisi duniawi buatan manusia yang tidak mengenal kebenaran Elohim yang sesungguhnya. Contohnya adalah di dalam Yohanes 8 ayat 31 sampai 59, Yesus menunjukkan di situ percakapan dengan orang-orang Farisi dan Yahudi. Di situ dikatakan, orang-orang Yahudi itu mengaku sebagai keturunan Abraham, tapi menolak janji Elohim tentang kedatangan Sang Mesias sebagai juru selamat. Bahkan mereka berusaha membunuhnya. Mereka mengaku Elohim adalah Bapanya, tapi menolak firman Elohim. Mengapa? Yesus mengatakan, karena mereka masih tertawan dan diperbudak oleh tradisinya. Tradisi tersebut sebagai wujud inspirasi si setan yang menanam pada kaum tua-tua Yahudi, terutama ketika mereka masih ditawan di kerajaan Babil yang semua masyarakatnya menyembah Baal, menyembah dewa-dewa, menyembah berhala-berhala. Selama puluhan tahun, 70 tahun mereka, orang-orang Yahudi atau Israel Yahudi ini di bawah kekuasaan dan pengaruh roh jahat, pengaruh kegelapan. Setelah mereka dibebaskan, mereka membuat aturan-aturan, tradisi-tradisi. Sehingga tradisi itu banyak yang mengambil juga dari tradisi Babilonia dan digabungkan dengan tradisi warisan leluhurnya, yaitu bangsa Israel sebelumnya, juga diisi dengan ajaran-ajaran Torah, digabungkan. Akhirnya apa saudara? Di situ kebanyakan melawan yang namanya Tuhan yang hidup. Dan disitulah Yesus menegur bahwa bangsa ini menyembah, beribadah kepada Tuhan dengan ajaran-ajaran manusia. Hatinya jauh dari Tuhan. Apa artinya ini saudara? Mereka seolah-olah melakukan yang rohani, yang baik, yang benar. Tapi sebenarnya mereka itu sedang dikirim oleh setan melalui wujud tradisi dalam kehidupan mereka yang mereka taati. Sehingga Yesus katakan, demi tradisimu, hai orang-orang Farisi Yahudi, engkau mengabaikan atau melecehkan firman Elohim. Itulah orang yang dikuasai tradisi, saudara. Salah satu wujudnya apa? Firman Elohim mengatakan bahwa Tuhan pencipta langit yang bumi itu namanya Yahweh. Tapi mereka membuat aturan tidak boleh manggil nama Yahweh. Dan mereka membuat nama sendiri, Adonai. Dan mereka membuat nama sendiri, si Hasem. Jadi saudara, Hasem dan Adonai adalah hasil kesepakatan yang diwujudkan dalam tradisi mereka, dan itu diwujudkan. Sehingga demi tradisi adat istiadat itu mereka tidak berani mengucapkan nama Tuhan yang disembah Abraham, yang disembah Ishak, dan disembah Yakub. Tapi yang mereka ucapkan adalah pengganti nama yang mereka ciptakan sendiri. Itulah tradisi yang mengikat. Bagaimana dengan tradisi di dunia ini? Apakah ada yang menawan saudara, memperbudak saudara, sehingga saudara tidak bisa melakukan kebenaran Tuhan? Berikutnya, yang menawan, menguasai seseorang, mengatur sehingga orang itu terus dalam perbudakan adalah doktrin pengajaran sesat. Ketika pengajaran doktrin itu masuk menguasai seorang, dan orang itu mempercayai, mengakuinya dalam hidupnya, maka pengajaran itu akan mengikatnya.
akan membelenggunya, akan menawannya. Sehingga ketika dibukakan kebenaran yang sesungguhnya oleh Tuhan, kitab suci itu dibukakan pengertiannya. Mereka mengerti, tapi mereka tidak bisa menangkapnya, tidak bisa melakukannya. Nah, itulah saudara-saudara, doktrin pengajaran yang sesat. Inilah segala sesuatu yang dibuktikan dalam kehidupan ini. Banyak pengajaran, doktrin-doktrin yang bertentangan dengan kitab suci, Tanak dan Brit Kadasa, atau Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Itulah saudara-saudara namanya doktrin pengajaran sesat. Maukah saudara dibebaskan? Maukah saudara sekarang ini mau merdeka? Saudara harus segera dibebaskan dari itu. Buka belenggu itu. Berikutnya yang menawan, memperbudak adalah ikrar atau janji atau perjanjian. Ada orang yang berjanji kepada dukun bahwa dia bersedia menyerahkan anaknya atau saudaranya setahun sekali untuk persembahan darah kepada roh-roh jahat yang melalui dukun itu, sehingga dia memperoleh kekayaan atau kejayaan dalam hidupnya. Itulah perjanjian, saudara, ikrar, dan dia akan dikuasai terus, saudara. Kalau dia tidak melakukan, maka dia akan mati. Kalau dia tidak melakukan, maka hasilnya akan surut, kekayaannya akan hilang. Oleh karena itu, dengan janji itu, dia akan tertawan, terikat. Harus mengikuti janji itu. Meskipun ada satu tawaran yang lebih baik dari apa yang dia peroleh sekarang, tapi karena sudah terikat dengan ikrar janji dengan dukun tadi, dia tetap tidak bisa berbuat apa-apa. Hidupnya tersiksa, jiwanya tertekan, saudara. Berikutnya adalah orang yang belum merdeka itu karena ditawan, diikat oleh namanya hobi. Ya, demi hobi, anak, istri yang mempunyai hak nonton TV misalkan. Tapi karena si ayah ini punya hobi nonton bola, ketika nonton bola Liga Primer misalkan, ketika itu main, maka dia akan merampas hak istri dan anaknya untuk nonton TV. Dia kuasai. Kalau mereka melawan, menolaknya, maka mereka akan dimarahi. Dan seandainya mereka tetap ngotot nonton TV, dan seseorang tadi, ayahnya tadi, tidak bisa menonton bola, saat itulah dia merasa gelisah, kecewa, marah. Nah, itu namanya apa, saudara? Hobinya menguasai, menindas dia, hobinya menawan dia. Berarti dia belum merdeka. Kemudian kebiasaan seseorang itu juga bisa menawan atau memperbudak seseorang. Kebiasaan buruk, kebiasaan yang melawan kebenaran. Ya, banyak ya saudara, ucapan-ucapan, sikap perilaku, satu kebiasaan yang bertentangan dengan kebenaran. Atau makanan dan minuman bisa menawan seseorang, atau juga obat-obatan. Cirinya, saudara, orang yang tertawan, terikat, terbelenggu itu, kalau dia tidak melakukan atau menikmati apa yang dia senangi, yang menguasai hidupnya, dia akan gelisah, kecewa, marah. Itu namanya masih tertawan, terikat, diperbudak. Jadi saudara, apa yang dia ingini, apa yang dia mau, itu harus dipenuhi. Jadi kalau tidak terpenuhi, dia akan marah, akan melakukan sesuatu pemberontakan. Berarti ini orang ini masih tertawan oleh hal-hal tersebut. Saudara-saudara, itulah namanya orang yang masih dalam perhambaan, penindasan, ya, perbudakan
sehingga dia dikatakan belum merdeka. Kemudian saudara, siapakah yang dapat memerdekakan orang tersebut? Kitab suci Injil menyatakan bahwa yang bisa membebaskan itu adalah firman Elohim atau firman Tuhan atau disebut kebenaran. Orang yang menerima firman Tuhan di dalam hidupnya itu adalah satu kebenaran, dan itu akan menuntun seseorang untuk mempercayai, mengakui kehadiran Yesus Hamasiah yang akan membebaskannya dari kuasa dosa, kuasa-kuasa roh jahat, kuasa-kuasa tradisi, kuasa doktrin jahat, kuasa kebiasaan non-nabi. Itu akan semua dipatahkan. Yang membuat belenggu-belenggu patah, yang memperbudak kuasa-kuasa budak, yang memperbudak dia akan dipatahkan, dikalahkan, sehingga dia bisa bebas menerima kebenaran, melakukan kebenaran. Oleh karena itu Yesus Hamasiah mau mati, dan pada hari yang ketiga dia bangkit. Dia membangkit adalah kemenangan atas dosa, kuasa dosa, atas maut dan kuasa maut. Dan Yesus Hamasiah itulah juru selamat. Akhirnya dikatakan Yesua itu juru selamat, yang berarti membebaskan dari kuasa-kuasa yang memperhamba, mengikat, menindas tadi, sehingga orang itu sungguh-sungguh merdeka. Dan setelah merdeka, dia akan diberikan dengan namanya Roh Kudus atau Ruach HaKodes, yang akan menuntun orang itu hidup dalam terang kebenaran dan memampukan seseorang itu melakukan kebenaran, sehingga dia betul-betul orang yang sudah merdeka. Lebih tepatnya dimerdekakan oleh firman Tuhan, oleh Yesus Hamasiah dan oleh Ruach HaKodes. Sehingga orang yang hidup dalam kebenaran, yang mengikuti firman Tuhan, orang yang mengikuti pimpinan Roh Kudus, itulah orang-orang yang bebas dari penghukuman, yang bebas dari tekanan, belenggu-belenggu, kuasa-kuasa dosa, perbuatan-perbuatan jahat dan kebiasaan yang buruk, dan dia orang merdeka yang dalam kebenaran. Saudara-saudara, itulah kemerdekaan menurut kitab suci Injil. Bayangkan saudara, kalau semua orang merdeka seperti ajaran Tuhan tadi, kalau itu membentuk masyarakat satu negara, semuanya akan hidup dalam damai sejahtera, dalam kemakmuran, kejayaan, dan kemuliaan. Saudara-saudara, apa yang dijanjikan kitab suci, apa yang disediakan kitab suci tentang kemerdekaan yang sejati ini bisa kita nikmati. Saudara-saudara, saudara perlu mendapatkan. Selamat saudara, dambakanlah satu, saya merdeka, merdeka, merdeka dalam kebenaran untuk kemuliaan nama Tuhan. Saudara, kalau saudara sungguh-sungguh ingin memperolehnya, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang akan menyediakan pembebasan sehingga saudara dibebaskan. Sukses bagi saudara semua. Terima kasih.